Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini judul sharing firman-nya balok dan selumbar. Ya. Teman-teman sudah tahu semuanya. Oke, kita baca ini ayat yang populer banget ya. Matius 7, 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Matius 7, 1 sampai 6. 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Oke. Nah, ini kita beri judul balok dan selumbar ya. Ini berbicara mengenai orang Kristen. Karena di akhirnya dia ngomong saudaramu gitu ya. Jadi ini berbicara kepada orang-orang Kristen. Oke. Jadi kita bahas dulu mengenai apa itu balok dan selumbar, ya. Oke. Nah, apa itu balok dan selumbar? Balok itu kan seperti kayu ya, balok ya. Di gambar pengumuman RA itu kan ada tuh ya. Ada yang balok sudah diproses, yang sudah bagus, kayak tiang gitu ya. Terus ada balok yang masih berupa pohon yang sudah ditebang gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, yang kedua ada gambar selumbar. Selumbar itu kan kecil sekali, itu berasal dari serpihan balok. Jadi selumbar itu berasal dari serpihan balok. Ya, bahannya sama, cuman selumbar itu serpiannya, gitu ya. Nah, ini dikatakan bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, jadi ini gambaran perumpamaan ini, selumbar adalah kesalahan yang kecil. Ya, selumbar adalah kesalahan kecil yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Ya, sama yang berinteraksi gitu ya. Sesama Kristen ini bicara ya. Nah, itu terlihat gitu selumbar. Nah, balok adalah yang tidak terlihat. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat orang lain kesalahan, itu selumbar. Ya. Tapi ingat, orang lain pun bisa lihat kita selumbarnya. Jadi selumbar adalah yang kelihatan. Kotoran kecil yang kelihatan. Nah, balok adalah yang tidak kelihatan. Nah, jadi waktu kita lihat orang punya selumbar dan kita punya balok dan orang lain pun melihat demikian, kita itu juga punya selumbar. Nah, berarti masing-masing kita itu punya selumbar dan punya balok. Balok itu yang di dalam. Selumbar itu adalah serpihan hasil daripada balok, yaitu perbuatan kita. Nah, itu selumbar. Ya. Jadi selumbar yang kelihatan kesalahan, balok yang ada di dalam. Dan selumbar kesalahan perbuatan itu adalah hasil daripada balok, diproduksi oleh balok. Begitu ya.
Nah, seperti gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain salah, padahal di dalam diri kita ada baloknya kesalahan yang besar. Yang kita pun menghasilkan selumbar dari balok yang ada di dalam kita. Ya, cuman kita tidak bisa lihat balok kita tidak bisa lihat selumbar kita. Tapi kita bisa lihat kesalahan orang lain. Itu gambarannya. Nah, berapa sesi yang belakangan itu kan sering kita ngomong. Ya, Amsal 16 ayat 2 itu kita banyak bicarakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, jadi orang yang punya balok tidak kelihatan, errornya dia nggak tahu. Jadi dia menganggap dia itu bersih menurut pandangannya sendiri. Nah, makanya ketika dia lihat orang kotor, nah dia mau membersihkan. Nah, tetapi Tuhan bisa melihat kamu punya balok. Gitu, ya. Nah, ini. Nah, dari sini kita itu udah bisa menilai apa itu balok. Ya. Apa itu balok sih sebenarnya? Nah, ini ditulis. Sebentar ya, di sini ditulis. Ayat 5 dibilang gini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Engkau akan melihat dengan jelas. Nah, jadi berbicara balok itu adalah berbicara mengenai penglihatan. Penglihatan itu berbicara engkau dapat gambaran, engkau dapat menilai yang benar. Tapi karena ada balok, nggak benar jadinya. Jadi penglihatannya itu tidak jelas, buram. Nah, jadi apa itu balok? Nah, balok adalah penglihatan yang buram. Ya, nah apa itu buram? Buram itu tidak sesuai dengan yang Tuhan lihat. Karena ini yang ngomong Tuhan nih. Jadi nggak sesuai dengan yang aku lihat. Penglihatanmu itu buram karena engkau punya balok. Jadi balok berbicara cara melihat, cara pandang. Nah, kalau kita ngomongnya itu prosesnya dari mata melihat, nah itulah yang namanya pola pikir. Tapi ada sudut pandangnya, ada cara pandangnya. Itulah balok yang tidak kelihatan, yang dari sana menghasilkan selumbar perbuatan kita yang salah dari balok. Ya, nah dari sini kita udah deteksi nih apa itu balok. Ya, oh itu balok gitu ya. Jadi kalau baloknya hilang, tidak ada selumbar. Karena selumbar itu dihasilkan, diproduksi dari balok. Selumbar adalah serpihan kecil daripada balok. Pak Agus tahu nih yang main kayu nih. Ya, di furniture tuh pasti banyak serpihan-serpihan ya Gus ya. Nah, dari balok itu ya. Nah, ini bahayanya. Ya, kita lihat nih. Ini sangkutannya kita lihat ada satu alat yang ayat yang luar biasa. Habakuk 17 ayat 6 dikatakan begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini. Ya. Akibat ketidakadaannya raja, maka orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Artinya apa? Orang berbuat menurut baloknya sendiri. Kenapa? Karena gak ada raja. Jadi artinya apa? Pakai kebenaran diri sendiri. Pakai cengli-cenglinya diri sendiri. Lu salah, lu salah. Kenapa? Karena gak ada raja. Nah, sekarang ini berbicara buat orang Kristen. Gak semua orang Kristen itu mendudukkan Tuhan Yesus sebagai raja. Ya, kalau Tuhan Yesus sebagai raja, otomatis
Dia tidak berbuat semau gue. Dia tidak berbuat pandanganku yang paling benar. Enggak. Kalau dia mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Raja, otomatis pandangannya dia harus kepada kebenaran Sang Firman Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak dipakailah baloknya sendiri, tetapi dipakai mata Tuhan Yesus, Sang Firman itu. Nah, itu yang dinamakan kita menjadikan Tuhan Yesus Raja dalam hidup kita. Jadi banyak orang Kristen. Dia tahu Tuhan Yesus Juru Selamat. Yes, Juru Selamat doang. Tapi dia tidak merajakan Tuhan Yesus. Kalau merajakan berarti dia benar-benar pemilik hidup kita. Kebenaran pandangannya semuanya adalah absolut punya Tuhan Yesus. Bukan saya lagi. Saya hambanya. Ya. Nah, jadi itu penting sekali. Banyak orang-orang Kristen tidak menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Raja di dalam hidupnya. Jadi dia berpikir dari semua itu dari kebenaran diri sendiri. Dari baloknya sendiri. Begitu. Nah, ini yang sangat bahaya. Jadi ada banyak misunderstanding semuanya. Saling menghakimi, kacau-kacau, itu keluar dari balok. Nah, bahkan orang yang seperti ini, tiap berinteraksi selalu selumbarnya itu keluar terus. Ya, dan selumbar itu nggak ngenain, itu kotoran kecil. Ya, kalau masuk di tangan itu kan sakit ya. Itu nggak enak, kecil gitu ya. Nah, jadi waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu satu paket harusnya yang kita harus sadari. Sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Raja, itu satu paket. Gak bisa, oh Juru Selamat toh aku sudah selamat selesai. Enggak. Dia Tuhan kita, dia Raja kita. Kalau Raja udah pasti, semua balok kita itu harus digantikan dengan pandangannya versi Tuhan itu, kebenarannya Tuhan, yaitu firman itu. Makanya kita terus di posisi Maria itu mengikis, menghancurkan balok yang di dalam diri kita. Sehingga waktu kita melihat, berinteraksi kita melihat, itu pandangan kita semakin jelas. Seiring dengan mengikisnya, mengecilnya balok itu. Balok itu human error, manusia lama kita. Gak bisa melihat dengan jelas. Ya, itu Tuhan Yesus jelas ngomong seperti itu. Ya. Nah, terus dikatakan begini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar ini dari matamu, padahal ada balok di matamu. Nah, ini berbicarakan gimana mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Ya kan? Nah, sedangkan pandangan dia aja nggak jelas. Tidak seperti Tuhan Yesus memandang. Kalau pandangan nggak jelas, responnya juga pasti sesuai dengan pandangan yang nggak jelas itu. Pasti responnya salah. Salah itu dalam artian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita juga di sini dibilangin jangan menghakimi karena kita nggak tahu yang selumbar punya orang lain itu gimana, kita nggak tahu. Ya, hasilnya dari apa gini gitu kita nggak tahu gitu loh. Cuman Tuhan yang tahu. Karena Tuhan nggak punya balok. Jadi jelas. Begitu ya. Nah, ini kan sulit. Kalau mata kita lihat berinteraksi kan mau nggak mau kita refleks di otak itu langsung berbicara gitu loh. Kayak gini, itu semacam udah kita putuskan semacam menghakimi gitu. Kan itu refleks ya. Kalau ada interaksi nggak enak, refleks begitu itu loh. Itu emang sulit. Jadi sulit dihindari refleks itu gitu loh. Menilai atau menghakimi itu sulit dihindari. Makanya kita harus berusaha setiap hari itu di posisi Maria. Harus urgent itu mengikis, menghancurkan balok itu. Jadi balok itu kalau semakin kecil, ya kita waktu berinteraksi, otomatis itu nanti keluarnya
bisa pandangannya sama dengan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus harapkan apa? Reaksinya ya sama dengan dia bereaksi, karena pandangan dia itu yang bersih, jelas. Ya itu namanya kita juga berbuah juga ya. Menuruti kehendak Tuhan gitu ya. Nah, kita lihat. Kita harus benar-benar yang urgent itu, pandangan kita harus secepatnya itu semakin jernih. Semakin sama dengan pandangan Tuhan Yesus. Berarti kita di dalam tugasnya sekarang itu urgent adalah mengikis dan menghancurkan balok yang ada di dalam kita. Ya, kita udah sering sekali ngomong posisi Maria firman ya. Sekarang ada firman yang bagus nih. 1 Titus 3, 15, 17 apa 1 Timotius ya? 2 Timotius ya, sebentar ya. 2 Tim 3, 15 sampai 17. Oh ya, 2 Timotius 3, 15 sampai 17. Ya ini waktu di posisi Maria, ini yang terjadi nih. Ya. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini. Nah kalau kita mau membersihkan selumbar orang lain, bersihkanlah balokmu dulu. Di posisi Maria. 2 Timotius 3, 15 sampai 17 ini. Kita lihat. Mengenal kitab suci itu, Alkitab ya, memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Menuntun, memberi hikmat. Ya, itu adalah kebenaran, menuntun kepada sampai keselamatan. Hikmat inilah yang nanti firman rema pewahyuan itu yang akan mengikis, menghancurkan balok itu. Sehingga pandangan kita semakin jelas, semakin jernih. Ya, nah tulisan diilhamkan Allah, Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Mengajar, menyatakan kesalahan itu, menyatakan ini loh balokmu. Ini loh balokmu. Nah, kita harus diajar. Diajar itu apa sih? Kamu diajari supaya ngerti. Sehingga kesalahan itu terekspos. Menyatakan kesalahan. Kesalahan itu terlihat oleh pengertian itu. Jadi ngerti, oh ini salah. Jadi kesalahannya terekspos, terlihat. Nah ini loh baloknya. Untuk memperbaiki kelakuan. Sehingga balok itu yang menghasilkan serpian. Nah memperbaiki kelakuan adalah berbuah. Jadi yang kemarin kita mengeluarkan serpian dari balok kita. Balok itu sudah hancur. Itu memperbaiki kelakuan. Sehingga serpian kita itu menjadi buah-buah roh. Karena hasil daripada firman Tuhan. Hasil daripada penghancuran, pengikisan balok itu. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini yang dinamakan di posisi Maria, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya baloknya dihancurkan, sehingga menghasilkan serpian yang namanya buah-buah roh. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perlengkapan itu adalah hikmat yang menuntun.
yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itulah kita diperlengkapi oleh firman itu. Untuk perbuatan baik adalah pengganti serpihan itu. Yaitu buah-buah roh. Nah, jadi daripada fokus mengeluarkan selumbar kepada orang lain, saudara seiman kita, mendingan fokuslah sama balok kita. Balok kita itu perlu perjuangan seumur hidup. Karena kalau balok itu belum kelar, pandangan kita tetap tidak jelas Tuhan ngomong. Jadi kalau tidak jelas, jangan menghakimi. Cuman repot. Penghakiman itu kadang di pikiran refleks. Langsung. Itu repot. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati terhadap selumbar. Karena itu menjadi sebenarnya ya, dia itu yang memproduksi selumbar itu sebenarnya dia berurusan sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan sampai selumbar saudara seiman kita itu menjadi batu sandungan buat kita. Jangan sampai. Tahu itu kesalahan kecil. Tapi itu urusan pribadi dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah dengan Tuhan masalah balok. Begitu balok hilang, selumbar hilang kita. Nah, jadi jangan sampai selumbar itu jadi batu sandungan buat kita. Jadi kita marah, kita kepahitan, kita bisa hubungan sama Tuhannya nanti kendor, menjauh. Nah itu jangan sampai. Karena secara nggak langsung firman ini ngomong, kamu fokus sama balokmu aja deh. Jangan fokus sama selumbar orang lain. Maksudnya jangan menghakimi gini gitu pikiranmu itu sampai habisin energi buat selumbar orang lain. Sedang balokmu itu masih besar. Itu loh fokusnya. Nah, maksudnya begitu. Ya. Oke. Ini hati-hati ya. Karena Tuhan ngomong itu orang munafik. Ini rada nggak enak ngomongnya. Ini nggak enak. Ayat 5. Hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jadi udah tahu yang dimaksud munafik di ayat ini apa? Kita tidak ngurusi balok kita, tapi ngurusi selumbar orang. Itu Tuhan ngomong munafik. Di dalammu itu lebih besar banget daripada cuman selumbar kesalahan orang yang kecil itu yang kamu hakimi, yang kamu masalahkan. Nah itu munafik. Tuhan ngomong begitu. Ya, enggak enak ini ya. Karena ini rata-rata kita semua begitu tuh. Refleks tuh otaknya itu. Terlalu cepat mikir yang negatif terhadap selumbar. Ya, sampai Tuhan ngomong munafik. Tuh. Oke. Sekarang ada satu ayat lagi yang bagus. Juga mengenai balok kayu ini. 1 Korintus 3, 11 sampai 13. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing, orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Ini ayat sering banget. Kita tahu banget lah. Ya, ayatnya kita bahas di RA juga sering ya. Cuman hari ini luar biasa nih. Kita fokus sama bahan bangunan yang mudah terbakar. Ini lihat. Kayu, rumput kering, jerami.
Ya, kayu, rumput kering, jerami. Kalau kena api yang paling cepat hangus, habis itu jerami. Ya, rumput kering juga cepat habis. Tapi jerami lebih cepat. Nah, kayu ini lama habisnya. Ya, itu errornya kita yang paling besar itu raja tua itu loh. Itu setengah mati itu habisnya itu. Kalau dibakar itu lama. Itu jadi nggak bisa berhenti untuk mengenal Tuhan di posisi Maria, merenungkan firman, baca, nggak bisa berhenti. Itu kayu lama banget bakarnya. Bukan kayak rumput kering dan jerami. Dan bayangan daripada balok kayu, kalau digambar pengumuman RA itu adalah pohon yang mati. Jadi intinya kayu, rumput kering, jerami, atau yang tadi kita bicarakan balok, kayu, dan serpiannya, itu berbicara semua tentang pohon yang mati, tanaman Tuhan yang mati. Nggak bisa bertumbuh lagi, udah tercabut, terpotong dari akarnya. Ya. Nah, ini berbicara hari Tuhan. Tuhan menguji pakai api. Hari Tuhan itu waktu Tuhan berfirman. Waktu Tuhan memberikan rema. Waktu Tuhan memberikan wahyu. Itu berupa api, pengertian firman. Yang harusnya itu membakar kayu, rumput kering, jerami. Ada prinsip-prinsip kematian yang kita percayai yang gampang dibakar oleh api. Yes, ada. Oh iya, ngerti aku. Oh iya, gitu. Ada yang gampang. Hilang langsung, kita bertobat. Tetapi ada yang susah dan lama, yaitu kayu di dalam kita. Itu sampai Tuhan ngomong dari segala sudut gini gitu. Kita masih sulit tersentuh di area itu. Ya. Yesaya 33 ayat 11. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Ini luar biasa ya, perjanjian lama itu dulu saya nggak suka, sekarang jadi suka. Karena luar biasa ya perjanjian lama itu ya. Jadi perjanjian baru itu diambil dari perjanjian lama, teman-teman. Nih, kamu mengandung rumput kering. Kamu itu mengandung kematian. Tanaman yang mati. Udah gak bisa. Gitu ya. Nah, rumput kering itu melahirkan jerami. Dan itu harus dibakar kematian itu. Prinsip-prinsip di luar Tuhan itu harus dibakar. Persis seperti kayu melahirkan serpian. Rumput kering melahirkan jerami. Itu bahan bangunan. Tuhan tidak berkenan di dalam hidup kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, itu harus dibakar. Di posisi Maria oleh api ujian Tuhan itu. Makanya kita harus selalu meniru Tuhan. Tuhan ngomong, contoh aku, lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita tetap menjadi tanaman yang hidup. Yang akarnya terus menyedot nutrisi-nutrisi rohani dari Tuhan. Air kehidupan. Ya, jadi sekarang kita udah ngerti kurang lebih balok itu. Ya, ternyata rumah lama itu sumber malapetaka. Yesaya 5 ayat 24 dan 25. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus, Allah Israel. 25.
Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ini kita berbicara nih sekarang. Jadi Tuhan itu marah banget terhadap kondisi orang Kristen seperti ini. Sampai-sampai di ayat 25 terakhir, ini teman-teman perhatikan ya. Kemarahan Tuhan ini. Walaupun penghukumannya itu terjadi, dipukul, gunung gemetar sampai mayat-mayat seperti kotoran, itu kan udah kasar banget. Tapi Tuhan ngomong, walaupun itu terjadi, murkanya belum surut. Gak terpuaskan jadinya, marah banget. Walaupun sudah dihukum tuh orangnya. Ya toh? Dan tangannya masih teracung. Tangannya teracung itu ya. Kayak orang itu kayak ngancem-ngancem gitu ya. Tangannya teracung. Nah, ini Tuhan sih ya gak teracung gitu. Cuman ini dibahasakan seperti manusia. Kalau marah itu tangannya itu nuding-nuding gitu ya. Nunjuk-nunjuk gitu loh ya. Dibahasakan seperti itu. Murkanya belum surut. Kita lihat nih sekarang. Ya. 24. Seperti lidah api memakan jerami dan rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk. Nah, jadi jerami dan rumput kering itu menjadi tanaman mati, akar-akarnya itu busuk. Ya, sudah mati, sudah busuk itu. Nggak ketolong punya. Dia udah nggak bisa nyerap nutrisi firman-firman Tuhan. Akarnya aja busuk. Kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oke, kita nggak bahas. Kenapa keadaan kok ada jerami, rumput kering, dan akarnya busuk? Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Apa itu? Gak mau baca firman. Gak mau belajar firman. Dia menolak. Gak mau denger-dengeran. Denger khotbah juga gak mau. Ya banyak macam ya kita belajar ya. Selain baca firman ya. Di posisi Maria itu bebas. Yang penting belajar firman, mau mengenal Tuhan. Itu intinya. Kalau gak mau, itulah yang dinamakan di dalamnya itu jerami rumput kering. Akarnya busuk. Jadi akarnya udah gak bisa terima firman Tuhan, air kehidupan itu. Ya. Dan kalau menolak Tuhan, pengajarannya, karena itu orang Kristen, katanya jemaat Tuhan, anak Tuhan, Tuhan ngomong, menolak pengajaran Tuhan dan menista firman yang maha kudus. Ini udah dosa yang paling top, menolak. Nolak toh loh. Tuhan ngomong menista. Makanya marahnya Tuhan itu sampai penghukuman terjadi pun murkanya belum surut, tangannya teracung. Ini nggak main-main loh. Kita itu nggak belajar firman, nggak mau di posisi Maria, nggak mau berusaha cari pengenalan akan Tuhan loh. Itu aja. Kita bukan menista itu mulut kotor jelekin Tuhan, bukan. Menolak aja nggak mau Tuhan ngomong nista. Dan menista firman ditambahi belakangnya. Yang maha kudus. Ini berarti Tuhan meletakkan kata-kata maha kudus itu berat sekali. Bobotnya itu berat sekali. Ditulis maha kudus. Nah, sekarang kita jelas nih. Balok, rumput kering, jerami, apa bayangannya? Mana bisa balok, rumput kering, jerami, terus lihat selumbar. Terus menghakimi. Sedang dia aja di dalamnya kematian yang begitu besar. Tuhan aja masih marah. Kok mau menghakimi orang itu?
Ya, apalagi dia tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, tidak di posisi Maria. Itu gawat banget. Teman-teman pasti ingat nih, ada 100 domba, 99 ditinggal di padang gurun, Tuhan cari satu. Lukas 15, 3-7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 5. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi gambaran balok rumput kering jerami itu adalah gambaran 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Kok nggak perlu? Dia merasa sudah benar. Kenapa dia merasa sudah benar? Dan berakibatnya dia nggak cari tuntunan Tuhan. Karena dia merasa sudah benar. Dia nggak mau denger-dengeran. Dia nggak mau di posisi Maria. Nggak mau belajar firman. Nggak mau mengenal Tuhan. Jadi dia merasa benar. Itu yang 99. Itu yang Tuhan marah. Makanya ditinggal. Begitu ditinggal Tuhan, hidupnya di padang gurun. Tuhan sudah ngomong 99 ekor itu ditinggal di padang gurun. Ya, kalau Tuhan gembalaku itu apa di Matius ngomong ya, engkau dibaringkan di rumput hijau ya, bukan di padang gurun. Tapi kalau ditinggal Tuhan di padang gurun. Itu nasib daripada yang Tuhan ngomong itu balok rumput kering jerami. Ya. Nah, satu orang itu yang hilang ditemukan Tuhan digendong artinya apa? Itu pertobatan. Itu orang lemah lembut, rendah hati, fokus dengan baloknya. Ketika api ujian, api itu datang, rema itu datang, nah dia bertobat dan balok itu dihancurkan atau terkikis. Itu namanya pertobatan. Pertobatan adalah digendong oleh Tuhan. Tuhan yang jalan dalam hidup kita, bukan kita lagi. Kita jalan, yang jalan kakinya Tuhan. Kita maju, OTW ke surga kan, pulang ke rumah Bapa. OTW ke surga itu perjalanannya pakai matanya Tuhan. Artinya pakai kebenaran Tuhan. Firman rema itu pengertian pengenalan akan Tuhan. Ya, oke, terus kita baca. Ayat 6. Ya, ini udah terakhirnya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. 6. Terus 6 habis 6, 7. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini ayat penutupnya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Barang yang kudus.
Barang yang kudus itu boleh dibilang yang suci, yaitu kalau perikopnya kita baca itu berbicara firman. Ya, firman. Jadi jangan memberikan kepada anjing dan jangan memberikan mutiaramu kepada babi. Jadi yang barang berharga, kudus suci, yang seperti dikatakan ini juga mutiara, jangan diberikan kepada anjing dan jangan diberikan kepada babi. Nah, siapa itu? Ini jangan loh. Berarti nggak boleh nginjil loh. Memberikan itu ya. Nggak boleh nginjil loh. Bukan perbuatan buah-buah roh kita ya. Memberikan itu kamu ngomong. Gitu ya. Itu jangan. Jangan kepada anjing dan babi. Rupanya nggak semua. Gitu ya. Kalau kita lihat 99 domba nggak butuh pertobatan. Itu cocok. Gitu ya. Cocok. Tapi kita lihat lebih jauh. Apa cirinya anjing dan babi? Kasar banget Tuhan ngomong. Orang Kristen ini anjing dan babi ya. Kasar banget Tuhan ngomong. Apa? Nah itu tadi. Sebentar ayat 6. Itu tadi. Supaya. Nah ini. Jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini Kristen nih. Kalau begitu ngomong firman, nah dia menghina, menginjak-injak firman itu oleh kakinya. Terus dia mengoyak kamu, artinya dia menyerang si pemberita firman itu, si pembawa firman itu. Ya, jadi kalau kita kadang ngomong firman sama orang Kristen, terus dia berbalik, meremehkan firman itu, merendahkan firman itu. Terus dia menyerang si pembawa berita. Dikoyaknya kamu. Ya, itu Kristen. Diomongin anjing dan babi. Itu ciri tadi. Tuhan marah banget. Udah gak mau bertobat. Gak butuh pertobatan. Ya toh? Terus gak mau mengenal Tuhan. Tapi tingkah lakunya kacau terus. Serpian terus yang dihasilkan hidupnya. Dia marah banget. Dan itu hati-hati. Makanya waktu kita harus jaga hidup kita. Supaya jadi kesaksian. Jangan sampai serangan balik dari orang itu. Mengoyak kita. Kena. Jadi banyak orang ya. Biasanya. Dia menginjil ngomong di area yang dia sudah lulus. Nih. Contohnya dia pemabuk. Dia udah lepas dari pemabuk, terus dia nginjilin orang pemabuk. Nah, pemabuk itu nggak bisa nyerang di area yang kita ngomong pemabuk, karena kita udah lepas dari pemabuk. Jadi dia nggak bisa ngoyak kita. Tapi tetap dia merendahkan. Tapi dia nggak bisa ngoyak kita. Nah, jangan sampai kita nginjilin supaya orang jangan merokok, jangan mabuk. Tapi kita masih merokok, kita masih mabuk. Firmannya benar, jangan. Yang disampaikan benar. Tapi dia serang balik mengoyak kita. Kenapa bisa dikoyak? Ya karena kitanya di area itu, nah kita itu bisa dikoyak. Itu beda dengan kalau kita sudah gak mabuk, sudah bebas rokok misalnya ya, bebas alkohol, bebas rokok. Nah itu gak bisa dikoyak. Ya paling ya dia marah gini gitu, tapi dia tetap menolak kalau diomongin di sini. Nah itu yang dinamakan itu Kristen anjing dan babi. Ya, jadi kamu terhadap orang yang selumbar itu sampai sedemikian rupa. Bahkan firman kita kalau kita ngomong pun bisa firmannya ditolak, diinjak-injak, direndahkan, dan dia bisa menyerang si pembawa, si pemberita firman itu. Tuhan marah sekali. Jadi Tuhan ngomong, udah fokus sama balokmu aja. Kau balokmu masih besar. Kau pandanganmu masih kabur. Ada ayatnya rupanya. Seperti itu. Bahwa pembicara itu bisa gak disenengi. Rupanya ini. Saya baru ngerti. Galatia 4 ayat 16. Baru tahu, baru ngerti. Galatia 4 ayat 16. Ada juga firmannya. Rasul Paulus ini.
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah ini Rasul Paulus yang ngomong kepada jemaat Galatia. Dia ngomong kebenaran, tapi apakah kita ngomong kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kalau nggak ngomong kebenaran, oke, nggak ada masalah. Berteman, begitu ngomong kebenaran, terbongkar dia punya selumbar, kita ngomong pakai firman. Nah itu mulai ada serangan. Mulai dia mau mengoyak kita. Makanya dia ngomong, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Rupanya banyak juga kita. Ya, kita nggak tahu secara langsung. Banyak di sekitar kita kalau bisa. Banyak orang yang kita nggak tahu, dia memusuhi kita. Gitu. Dan ini ada dan terjadi benar. Dan firmannya juga ada. Ya, kalau teman-teman pasti ada ngalami menurut saya. Pasti ada ngalami. Pasti ada kesaksian di area ini. Kalau kita benar-benar berbicara tentang firman. Oke, sekarang berbicara penutupnya mengenai jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1 dikatakan gini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ini yang tadi ya. Yang ayat 2-nya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sermennya gini teman-teman. Kalau balokmu masih besar, itu jangan hakimi orang deh. Gitu loh. Kalau lu hakimi orang, sementara lu nggak berurusan dengan balokmu sendiri yang masalahmu itu besar, kamu nggak mau, kamu kikis, nggak mau deket Tuhan denger-dengeran, tapi kamu menghakimi, Tuhan ngomong, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Balok yang menjadi tolok ukur kita, itu benar-benar akan menjadi ukuran di hidup kita. Tuhan ngomong, berarti apa? Hidupmu nanti akan terjadi seperti balokmu. Kamu akan mengalami itu hidup yang keras. Tidak ketemu kemurahan Tuhan. Karena menghakimi dengan salah, dengan balok, itu keras. Gak ketemu kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan bicara gitu. Jadi apa ukuranmu waktu kamu melihat selumbar itu? Itu terjadi nanti, kan dari balok. Berarti balok itu nanti yang akan kembali kepada kita. Jadi beda kalau kita rajin benar-benar di posisi Maria. Ya. Kita tidak pakai balok. Tetapi kadang terjatuh. Tapi itu oke karena dalam pergumulan. Nggak bisa dalam seketika menghilangkan balok. Tetapi kalau merasa benar dan tidak intim dengan Tuhan, benar-benar pakai balok dan itu yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita OTW, kita benar-benar di posisi Maria, benar-benar mau kenal Tuhan, maka kasih karunia itu yang akan diukurkan di dalam hidup kita. Kita akan ketemu kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan terus umur hidup kita. Ya, jangan menghakimi, Tuhan ngomong seperti itu. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan adalah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia yang menyelamatkan kita. Ini paket komplit. Tuhan hakim kita. Jadi kita sesamanya tidak boleh menghakimi. Karena balokmu masih besar. Pandanganmu masih buram. Yang boleh menghakimi adalah yang membuat hukum itu. Yaitu Tuhan sendiri. Yang menghakimi, yang boleh menghakimi adalah si pembuat hukum itu. Yaitu Tuhan Yesus. Saya tambahin ayat sebelum penutup. Yakobus 4, 11-12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah
penurut hukum, tetapi hakimnya. 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, huruf besar D-nya, yaitu Tuhan Yesus, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ini bukan sesama orang Kristen lagi, sesamamu manusia. Ya, jadi lebih bagus cari aman deh. Jangan menghakimi. Ya, apalagi jangan sampai perkataan diumbar-umbar gitu ya. Perkataan yang negatif itu ya. Jangan menghakimi. Nah, tapi ada lagi. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Loh ini, ada waktunya rupanya. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu, sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, ini ngomong gini. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Apa waktunya? Sehingga kita boleh menghakimi. Yaitu sebelum Tuhan datang. Yaitu pas Tuhan datang berarti boleh. Apa itu Tuhan datang? Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Kegelapan yang rusak, kematian, itu akan diterangi. Balok itu akan dihancurkan, yaitu Tuhan menerangi. Baru pakai firman rema itu boleh. Tuhan ngomong gitu. Ya, jangan menghakimi sebelum waktunya. Berarti kalau sudah waktunya boleh dong. Nah, kapan waktunya? Yaitu Tuhan datang, itu waktunya boleh. Apa maksudnya Tuhan datang waktunya boleh? Tuhan datang adalah waktu menerangi. Menerangi adalah mendengar dan mengerti. Jadi semua kegelapan, kematian, balok, rumput kering, jerami, jadi terekspos. Gitu. Terekspos kesalahannya. Ya, nah jadi seperti itu. Cuman saran saya tetap, mendingan cari aman, jangan menghakimi. Kita takut, baloknya kita itu nggak tahu segede apa. Kalau itu diukurkan kepada kita, ya jangan sampai. Yang pertama. Dan yang kedua, benar-benar harus di posisi Maria, urgent banget. Karena balok itu bisa refleks kita menghakimi di pikiran kita. Jadi mending kita urgent banget mengenal Tuhan, belajar firman, mengerti, memperkecil, mengikis, menghilangkan, menghancurkan balok yang ada di dalam kita. Sehingga pandangan kita jelas. Tuhan Yesus memberkati luar biasa.